كيف حالكم؟ الحمد لله. يسرنا أن نجتمع مرة أخرى في هذه المادة في هذا النهار لمواصلة دراستنا في مادة طرق علماء في استخراج الهداية القرآنية. فأعتذر عن غيابي في الأسبوع الماضي لإشراف على الطلبة في ملم في رحلة تربوية في ملم. فاليوم إن شاء الله نجمع بين قصتين أو مادتين إن شاء الله. قبل أن نبدأ نقرأ أشرف ممتازة. أين هو؟ من يأتي؟ ريحان هبة الله. أي موضوع؟ مرض القلب. برضه ماذا؟ كثير. أظن كثير الأكل. عندنا عمر الواحد لم يأتي. مخلص سيف الدين يسافر إلى cilacap. أين؟ يسافر بزوم. أين هو؟ إلى cilacap. نعم. أخبرني. مخلص on cam. Edo hadir Zat. أين؟ Mukhlas. Assalamualaikum. كيف حالك؟ أحمد فتullah Ramadan. Abdullah Syafi'i. Ahmad Arsyad. Ahmad Farhan. Al-Fabini. Ahmad Joni. Zaki Abdul Muhaimin. Awab. PC tersambung. Mas Sudito. Muhammad Raihan. Yastami Yastami ma'al mas'ul li kitabati an-nusus al-mukhtarah bil hadith. Hal huwa mas'ul fi hadha? Anam. Ma'al Ustaz Sofwan. Kemudian Memiati Rafif Hafidh Siddiq Hadir. Safi Andra Syahrul Ihsan Ahmad bin Alim Muhammad bin Fikar. Baik. Ta'ala nabda hadha ad-dars bi qira'ati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Fi ad-dars al-madhi nahnu tahaddatsna 'an at-turuq al-muta'alliqah bin nazar, يعني الطرق لاستخراج الهدايات أنواع. فهناك طرق دائم الاستخدام وهناك طرق التي تستخدم عند الحاجة، أليس كذلك؟ هذا فريقين من يعني التمييز
للطرق المتعددة. كم طريقا لاستخراج الهداية؟ 17. ونقسمها، يمكن أن نقسمها إلى قسمين: طرق المستخدم عند الحاجة وطرق دائم الاستخدام. وأما بما يتناسب مع موضوع الهداية، هناك 5 إن لم أخطأ مجموعة من الطرق. هناك ما يدل على الفاظ أو المفردة القرآنية. ودرسنا في الدرس الماضي عن النوع الأول أو طريق الأول المتعلق بالمفردة القرآنية، وهو دراسة اللفظ من حيث اللغة والمعنى، أليس كذلك؟ بدءا من الصفحة 56. إذن الطرق المتعلقة بالنظر في دلالة الألفاظ واختلاف القراءات هنا درسنا هنا. Dan hunaka mala الطرق المتعلقة بالمفردات القرآنية. في الحقيقة تنقسم إلى 3. الأول من حيث دلالة الألفاظ. ثم من حيث ماذا؟ من حيث اللغة. والمعنى. وكذلك من حيث القراءة. ثم من حيث أو يتعلق بالرسم. نعم. ودرسنا من حيث اللفظ، من حيث اللغة والمعنى، دراسة اللفظة أو دراسة الألفاظ هنا من حيث أهميتها وخصائص اللفظة القرآنية. وهناك الطرق لدراسة اللفظة القرآنية، هناك كم طريقا؟ إذن ماذا الخطوات الأربعة في هذا؟ هناك الخطوات الأربعة. ما هي؟ ما الخطوات الأربعة في دراسة اللفظة من حيث اللغة والمعنى؟ يا مخلص سيف الدين. يا مخلص، هل سمعتم صوتنا؟ سمعتم نعم. ما الخطوات الأربعة في دراسة اللفظة من حيث اللغة والمعنى؟ في الصفحة 60. ما هي دراسة معنى اللفظة في اللغة؟ نعم. في الصفحة 60 في اللغة. هنا يمكن أن القاموس، معجم. ثانيا ماذا؟
الثاني ماذا؟ دراسة معناها في سياق الآية. نعم في سياق الآية. ما هو سياق؟ ما هو سياق konteks. نعم ما هو سياق؟ ما هو konteks؟ Sesuai dengan asbab nuzul. لا. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan hidayah dari Al-Quran dari segi mufradatnya, itu ada 3 jenis atau 3 cara. Pertama, dalatul lafaz min haitsul lughah wal ma'na, dari segi bahasa dan maknanya. Yang kedua dari sisi qiraatnya, yang ketiga dari sisi apa? Ar-rasm. Dari segi bahasa itu ada 4 step. Oke, ada 4 step langkah-langkah. Langkah pertama adalah dirasatul makna fil lughah fil qamus wal mu'jam. Tsaniyan dirasatul makna fi siyaqil ayah. Ma siyaqul ayah? Zulfikar. Konteks Konteks bagaimana? pembicaraan satu ayat. Konteks pembicaraan suatu ayat. Maksudnya gimana? Terangkan lebih lanjut. Bagaimana Tapi Andra bisa dibantu? Siyaqul ayat yani lazim alaina an nanzur ma qablaha wa ma ba'daha. Sahih. Siyaqul ayat. أيوة هذا المراد في الكتاب أيضا. Dan siyaqul ayat huna dirasatu ma qabla tilkal ayah wa ma ba'da tilkal ayah. Jadi konteks ayat itu bukan asbabun nuzul, yaitu riwayat yang menjelaskan bagaimana keadaan ketika ayat itu turun, namun konteks yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat setelahnya dan ayat-ayat sebelumnya. Siyaqul ayat atau kalimat-kalimat sebelum kalimat tersebut dan kalimat-kalimat sesudahnya. Dan makna itu sebenarnya sesuai dengan konteksnya. Jadi konteks pembicaraan maksudnya tadi ketika saya mengatakan ketika saya mengatakan saya lapar. Oke, saya lapar. Ketika saya mengatakan ini, sebelumnya saya membahas tentang makanan. Maka saya tentunya lapar mengenai makanan. Jadi saya lapar dalam konteks ayat, dalam konteks bahwa saya lapar ingin makan. Tapi kalau saya sebelum saya mengatakan saya lapar itu saya menjelaskan tentang ilmu, tentang pengetahuan teknologi. Maka ketika saya mengatakan saya sedang lapar, berarti lapar dalam konteks ilmu pengetahuan. Berarti saya ingin belajar. Kalau saya bilang saya haus sekali, saya haus sekali. Kalau saya membicarakan sebelumnya tentang ilmu pengetahuan, tentang bagaimana kawan bicara saya menyampaikan tentang poin-poin penting mengenai perkembangan terkini dalam suatu ilmu tertentu, kemudian saya mengatakan saya haus ilmu, maka sebenarnya itu saya haus dalam ranah saya ingin belajar, bukan saya ingin minum air seteguk 2 teguk. Maka penentuan makna suatu kata itu juga dipengaruhi oleh apa sesudahnya dan apa setelahnya. Umumnya saya mengatakan katabtu riwayatan. Saya menulis riwayat.
Apa makna di sini? Ketika saya mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala la tashrabanna ahadukum qa'iman. Kutibat hadhihi riwayah fi sahih al-Bukhari. Apa makna riwayah di sini? Apa kata kutibat hadhihi riwayatu fi sahih fi hadis. Apa makna riwayah di sini? Matan. Bukan. Masdar. Sanad. Silsilatul riwayah itu maksudnya sanad. Jadi matan, riwayat dan sebagainya riwayat hadisnya, teks hadisnya. Tapi ketika saya membicarakan tentang dalam bahasa Arab ya, mengenai Khalil Gibran, kemudian tentang Helpi Tiana Rosa, kemudian Kang Abik, Fuadi Abdullah, semua akul kutibat hadhihi riwayatu mundu 50 sana. Apa maksud riwayat di sini? Kutibat hadhihi riwayatu mundu 10 sinin. Kitab. Apa artinya riwayat? Artinya novel. Jadi bahasa Arabnya novel itu apa? Riwayah juga. Tapi bagaimana kita menentukan riwayah dalam bahasa Arab ini artinya novel atau tadi matan hadis atau sanadnya hadis itu tadi? Bagaimana kita menentukan maknanya? Dari siap konteksnya. Nah, konteksnya adalah tentang hadis, perkataan Nabi, maka riwayah adalah sanad, matan, sebagainya. Tapi kalau konteksnya tentang orang-orang modern, penulisan-penulisan cerita, buku, maka itu adalah sebuah novel sebenarnya. Artinya novel itu. Maka siyaqul ayah muhim jiddan fi dirasati Allah fi siyaqi Quran Karim. Thaniyan madha? Dirasatul lafzah fi siyaqil Qur'ani al-'am. Nah, ini konteks yang lebih besar lagi, lebih lebar lagi. Jadi penentuan makna suatu kata dilihat dari beberapa ayat lain, tempat yang lain, di awal ayat, di awal Quran, di akhir Quran, di surat yang lain, di tempat yang lain seperti itu. Jadi melihat makna dari kata-kata semisal, dan itu masih dalam kategori tafsir maudhu'i juga. Hunaka khutwat atau step ke langkah yang keempat apa? Dirasatu ma yatarattab ala tilkal ma'ani wa ma yatafarra' minhu. Dirasatu ma yatarattab min ayat. Ini yatarattab itu efek, dampak dari satu ayat tersebut. Nah, dan dirasatu hadhihi al-ma'ani min haitsu dalalah fiqhiyah, fikih atau dalalah falsafiyah. Jadi apa ayat ini tuh menunjukkan suatu hukum fikih, menunjukkan adab, akhlak dan sebagainya. Itu bagian daripada step 4 step itu. Dan ini masuk dalam kategori pertama دلالة الألفاظ من حيث اللغة والمعنى. في الأسبوع الماضي أيضا تحدثنا عن نماذج من هذه يعني استخراج الهداية من الآية القرآنية بطريقة دراسة الألفاظ من حيث اللغة والمعنى. Seperti kata alfaina, kata hashasa, rikza. Jadi di sini kita sudah menjelaskan bagaimana kita mengambil hidayah dari Al-Quran dengan bantuan atau cara menggali makna secara bahasa. Alfaina artinya apa secara bahasa? Wajadna. Namun apa hidayah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'ala aba'ana. Fi hadza dalalatun 'ala dhammi at-taqlid
wa huwa qabulu syai' bila dalilin wala hujjah. Hidayah yang termasuk bisa kita ambil dari sini ialah dengan apa? Tidak baiknya kita itu taklid. Kata taklid tidak ada dalam ayat ini, namun kita bisa ambil hidayah dari kata al-faina di sini yang artinya pada dasarnya secara bahasa adalah wajadna. Has-haso secara bahasa adalah wadhaha wabana, jelas, terang, ya. Nah, setelah kita tahu dari setiap ayat, kemudian dari kata-kata yang lain, dari tempat yang lain, surat yang lain, kemudian kita apa yang efek daripada itu, dampak ma yataratab minhu al-haqqu yuzhiruhu Allah Ta'ala mimma hawala ahlul batil ikhfa'uhu. Ya, jadi kebenaran akan tetap terlihat, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya meskipun orang-orang yang batil menyembunyikan has-has. Baik, ini naul al-awwal dalalatul lafaz min haitsul lughah wal ma'na. Wa hadhihi tariqah al-ula fi istikhrajil hidayat. Jadi cara pertama untuk mengambil hidayat dari Al-Qur'an adalah dengan mempelajarinya dari segi bahasa. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke. Poin kedua yang kemarin kita sudah jelaskan juga adalah dengan sisi qiraat. Qiraat itu apa sih? Mahiyal qiraat? Al-qiraat hiya madhahib an-nutqi fi kalimat al-Qur'aniyah. Madhab dalam pelafalan suatu kata dalam Al-Quran. Dan ini ilmu yang perlu dipelajari bagi seorang yang ingin memahami Al-Quran secara lebih dalam lagi dan juga menafsirkan Al-Quran dan mengambil hidayah dari Al-Quran. Nah, maka di sini disebutkan dalam halaman ke-63 paragraf terakhir, fahuwa ilmun la yajuzu al-jahlu bihi inda man yuridu bayanal ma'ani wal hidayah minal ayah li'anna al-hidayata al-muradah la taktamil illa bima'rifatiha. Ilmu qiraat, ilmu yang tidak boleh untuk ditinggalkan, tidak boleh untuk tidak diketahui, al-jahlu bihi. Bagi orang yang ingin mempelajari Al-Quran, mengetahui makna Al-Quran, mengambil hidayah dari Al-Quran. Karena hidayah akan sempurna, kita bisa tahu ya dengan qiraat. Tidak sempurna kecuali dengan qiraat. Ya. Karena di dalam beberapa perbedaan qiraat ya menunjukkan perbedaan makna. Maka ketika kita tidak memiliki pengetahuan qiraat dan hanya fokus pada satu qiraat saja, berarti kita hanya mengambil satu sisi dari makna tersebut. Padahal maknanya bisa makna beberapa, ada pengaruh di dalam qiraat tersebut. Nah, kemarin kita juga telah menjelaskan perbedaan qiraat, ada yang mempengaruhi tafsir dan ada yang tidak. Ada yang mempengaruhi penafsiran atau tidak. Yang tidak mempengaruhi itu ketika perbedaan qiraatnya yang berfokus pada pelafalan suara. Ada usaud. Kalau yang mempengaruhi makna itu perbedaannya yang selain itu, selain daripada perbedaan suara. Perbedaan suara itu seperti imalah atau tidak imalah. Bismillahi majriha wa mursaha. Ada yang bismillahi mujraha wa mursaha. Ada yang qul a'udzu birabbin nas, ada yang qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini mazhab dalam pelafalan kata an-nas beriman atau tidak. Perbedaan seperti ini tidak mempengaruhi makna. Nah, yang mempengaruhi makna adalah selain itu,
seperti al-ikhtilaf fi hurufil kalimah. Ini kita bagi lagi ya. Nah itu qiraat itu ada 5. Pertama, al-ikhtilaf fi hurufil kalimah. Jadi perbedaan yang dapat mempengaruhi makna adalah al-ikhtilaf fi hurufil kalimah. Jadi kalimatnya yang berbeda, katanya, suatu hurufnya yang berbeda. Huruf, harf, artinya apa? Huruf. Berbeda dalam hurufnya itulah, itu dapat mempengaruhi makna. Kalau kita hanya fokus pada satu qiraat saja, bahkan kita melupakan yang lain, padahal Al-Quran ayat itu mengandung beberapa sisi qiraat tersebut. Maka ketika kita hanya fokus pada satu bidang saja, maka kita seakan-akan tidak mengambil yang lain. Ada di dalam halaman 65. Apa contohnya? Dalam surat At-Takwir, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Di sini huwa adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini tidaklah bidhonin dalam hal-hal yang gaib. Dalam ini ayat ini bidhonin ada perbedaan qiraat. Yang pertama bidhonin pakai dot, yang kedua pakai dot. Bidhonin. Jadi ayatnya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin dan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kalau dhanin itu artinya apa? Dari kata-kata dhanna artinya bakhil. Jadi bakhil itu jadi Rasulullah SAW tidak bakhil dalam hal-hal yang gaib. Maksudnya adalah beliau menyampaikan hal-hal yang gaib itu kepada umatnya, tidak bakhil, tidak menahan pengetahuan yang gaib itu dia sampaikan kepada umat, kepada para sahabat. Karena Rasulullah adalah seorang nabi, salah satu sifatnya adalah tabligh, menyampaikan. Maka Allah dalam ayat ini menyatakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu tidak bakhil, tidak menutup-nutupi hal-hal yang gaib yang diberikan kepada Nabi, wahyu, tidak menutupi dan sebagainya. Yang kedua, dhanin pakai zat, maknanya adalah muttaham. Muttaham artinya itu yang dituduh, ya kan? Ittaham, dhanantuhu ay ittahamtuhu. Dan ma huwa 'alal ghaibi bimuttahim. Jadi dia tidak tertuduh. Ya. Ini apa namanya? Tertuduh. Dhanin artinya tertuduh. Kalau ini dhanin artinya apa? Bakhil. Jadi Rasulullah SAW tidak tertuduh dalam hal yang gaib. Ghairu muttahim. Artinya apa? Rasulullah terpercaya apa yang beliau sampaikan itu benar. Beda atau tidak antara dhanin dengan dhanin? Beda. Dhanin artinya apa? Jadi Rasulullah tidak bakhil dalam menyampaikan hal-hal yang gaib, menyampaikan semua, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, dhanin artinya apa? Tertuduh, muttaham. Maksudnya Rasulullah SAW tidak tertuduh di dalam menyampaikan penyampaiannya, artinya benar, tidak ada satu celah pun, satu hal pun yang tidak benar, sehingga menyebabkan Rasulullah tertuduh bahwa menyampaikan hal yang salah, hal yang hoax. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin. Ada juga
Kalimat wanzur ilal izami kaifa nunshizuha. Kaifa nunshizuha. Zuha. Kaifa nunshizuha. Zuha. Ini kayak yang pertama, soal yang pertama, yang kedua apa? Kaifa nunshiruha. Nunshiruha. Bedanya apa? Hurufnya berbeda. Ini zat, zai yang pertama, yang kedua apa? Ra. Kaifa nunshiruha. An-nashr artinya apa? Menyampaikan ya. Irtifa. Jadi kalau yang pertama nunshizuha, lihatlah kepada apa namanya? Izam apa itu? Tulang belulangnya. Bagaimana kami irtifa mengangkatnya. Bahwa irtifa ayar tapi ba'du ala ba'din litarkib. Ada nunshizuha ansyuruha, yakni ansyuru wal mata ahyahum. Jadi ansyara yunshiru dengan meninggalkan nasyr, apa namanya, nang ansyarallahu al-mauta ahyahum wa minhu idza syaa ansyarahu. Dengan ya meletakkannya ya, menyebarkannya ya, nasyara. Ansyara bermakna apa? Menghidupkannya. Kaifa nunshizuha, kaifa nuhyiha. Ansyara al-mauta bermakna ahyahum. Ansyara bermakna mana? Ahya. Jadi yang pertama di nunshizuha bagaimana kami mengangkatnya, kalau nunshizuha bagaimana kami menghidupkan mereka. Itu. Ini dari kata-kata dalam surat Al-Baqarah, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amata Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labith qala labitha yawman aw qala bal labitha ta'amika wa sharabika wa ja'aka anasun min dhikri wa anzur ila idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Juz 3 halaman kedua bawah kanan bawah. Ya. Nah, di sini ada dua qiraat. Perbedaan qiraat itu karena adanya dua huruf yang berbeda. Yang kedua, misal tsani al-ikhtilaf fi harakati i'rab. Nah, ini di sisi pertama al-ikhtilaf min haitsu huruf. Ada ikhtilaf fi madza? I'rab. I'rabul kalimah. Apa itu i'rab itu? Harakat terakhirnya. Iya kan? Ada marfu, ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Di sini disebutkan laqad alimtu, qala laqad alimta. Pertama alimta, yang kedua alimtu. Ini kan berbeda. Yang pertama anta, alimta anta, yang kedua alimtu ana. Nih, ada juga ikhtilaf fi tasrifil kalimah. Ada ba'id baina asfarina, ada ba'ada baina asfarina. Rabbuna ba'ada. Ini tasrif. Tasrif ini berkaitan dengan apa? Sorofnya. Ada i'rab, ada juga tentang sorof, ada namanya ba'id. Itu kalau ba'id kan fi'il amr, yaitu jauhkanlah.
Kalau ba'ada Madin. fi'il madhi. Jadi Rabbuna ba'ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjauhkan. Ini ada perbedaan di sisi tasrif. Tasrif itu perubahan kata dari satu sighah ke sighah yang lain. Ada sighah fi'il amr, ada yang sighahnya fi'il madhi. Ada al-ikhtilaf fil kalimat. Ada yang katsirun, ada yang kabirun. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun. Yang pertama apa? Ismun ismun artinya apa? Dosa. Kabirun. Yang kedua apa? Ismun kasirun. Nah, ini sebenarnya juga dalam huruf ya. Ada yang ba, ada ta. Namun dalam klasifikasi ini disebutkan dalam fi al-kalimah. Oke. Kemudian ada perbedaan lagi dari sisi takdim wa ta'khir. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Ada fayaqtulun wa yuqtaluna fayaqtulun. Di halaman 69. Jadi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahum lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli. Ya kan? Membeli apa? Jiwa-jiwa orang mukmin dan juga harta-harta mereka. Maksudnya apa membeli ini? Menukarkan. Orang yang membeli itu sebenarnya dia menukar. Dia punya uang 10.000, dia belikan roti. Berarti dia menukar uang 10.000 itu dengan roti. Nilainya sama. Atau hampir sama. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menukar pengorbanan seorang mukmin dari hartanya, dari jiwanya yang dia korbankan untuk berjihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala ganti, tukar dengan jannah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada sebagian orang yang dia menukarkan jiwanya, yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Orang-orang munafik itu menukar, istabdalu hidayah dengan kesesatan. Ishtaraw ad-dalalata bil huda. Oke. Nah, di sini ada fayaqtulun, mereka memerangi, wa yuqtal, mereka diperangi. Di ayat di qiraat yang lain fayuqtaluna wa yaqtulun. Jadi ada takdim wa ta'khir, perubahan posisi, mana yang lebih duluan, fayaqtulun atau yuqtaluna dulu. Ada juga al-ikhtilaf bi ziyadati wa naqsi. Oh, tidak ada, tidak hanya 5. Ada 7. Ada tambahan, ada tidak. Tajri min tahtihal anhar, ada tajri tahtahal anhar. Jadi ada tambahan min, ada yang tidak. Ada yang ifrad wal jam'i. Ada yang perbedaannya dari segi apakah dia itu mufrad, single, satu, atau jamak, plural. Masakin dengan miskin. To'amu miskin, ada yang to'amu masakin. Nah, ini perbedaan qiraat. Nah. Baik. Dan perbedaan qiraat tersebut tidak bertentangan, di mana tidak bisa dikompromikan. Jadi meskipun berbeda-beda qiraatnya, ada dhanin, zonin, ada nushizuha, naksuha,
nunshizuha thumma nunshiruha. Meskipun berbeda qiraatnya namun tidak berlawanan atau tidak bertentangan yang tidak bisa dikompromikan. Malah itu menambah makna. Umpama dalam contoh pertama, Rasulullah SAW tidak donin, tidak bakhil. Betul atau tidak? Betul. Rasulullah SAW tidak tertuduh di dalam menyampaikan hal yang gaib pada umatnya. Betul atau tidak? Apakah dua ini berlawanan? Tidak. Bahkan saling melengkapi. Rasulullah SAW tidak bakhil, tidak menutupi apa yang disampaikan oleh kepada Allah kepadanya, hal yang gaib, dan juga apa yang disampaikan itu sesuatu yang benar, fix, ya, sesuatu yang terpercaya, maka tidak tertuduh bidzonin. Oke. Nah, bagaimana hidayat yang kita bisa ambil dari ayat atau perbedaan qiraat tersebut? Nah, banyak. Bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang amanah, al-amin. Apa yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang benar, yang wajib kita ikuti. Jadi dari perbedaan qiraat ini ya, kita mau ambil hidayat bahwa wujubu ittiba'il haqq minar rasul. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul itu sesuatu yang fix dan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ditutupi, maka kita wajib untuk mengikutinya. Nah, ini contoh daripada hidayah yang bisa kita ambil dari perbedaan makna dalam qiraat tersebut. Umpamanya seperti itu. Di sini katakan ada dari beberapa mufassir Az-Zujjaj dhanin maknahu ma huwa al-ghaib muttahim fa huwa thiqa fi ma adahu an Allah azza wa jalla wa yuqalu dhanantu zaidan fi ma'na ittahamtu zaidan wa nuqra bi dhanin fa ma'nahu ma huwa al-ghaib bi bakhil wa huwa yuaddi an Allah wa yu'allim kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Ini mengenai bagaimana kita membahas perbedaan qiraat dalam suatu ayat yang berujung pada pengambilan hidayah dari ayat tersebut. Jadi salah satu cara untuk mengambil hidayah dari Al-Quran dari segi mufradatnya, kosakatanya, yang pertama dari segi bahasa, yang kedua dari sisi qiraatnya. Qiraatnya ini ada beberapa jenis, ada yang dari huruf yang berbeda, yang berbeda, tasrifnya berbeda, kalimahnya berbeda, kemudian takdim wa ta'khir, ikhtilaful kalimat ada dalam bagian halaman 71. Ini falasahnya di sini. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum kita ke poin yang ketiga, min haitsu rasul. Jadi masih sama mengenai suatu kata, ya, namun dari segi rasul. Ya. Qabla qawlil kutiba huna al-ikhtilaf baina al-ifrad wal jama' summa baina az-ziyadati wan naqsi wa kadzalika baina tasrifil kalimah. Ayo. Hadza kaifa idza najma baina hadhihi al-arba'ah baina hadhihi salasah bi kalimatin wahid, yani al-ikhtilaf fi tasrif. Mungkin. Lianna kulluha yadkhul ila sarf. أيوة ممكن بل كذلك في تصويف الكلمة في اختلاف الكلمات اسم كبير واسم كثير هذا داخل في أيضا حروف في الأول يمكن أن يجمع بينهم إليه. هذا فقط لتنويه.
فإنما أصله واحد يعني إذا اختلف في الرسم نعم فكذلك الحرف حروف اختلاف في يعني تصريف يعني هذا يؤثر إلى التفسير يؤثر إلى المعنى. إذا كان الاختلاف في الحروف الكلمة أو بالحركات هذا يدل على اختلاف المعنى. ولكن إذا كان في أداء الصوت suara maka tidak ada perbedaan, tidak mempengaruhi pada penafsiran. Jadi yang membedakannya atau yang bisa ada potensi untuk berbeda makna itu kalau seandainya perbedaannya dari segi huruf yang berbeda atau dari segi harokat yang berbeda. Alimta, alimtu. Oke, seperti itu. Ada fakat lihat yani tanwiyah menyebutkan jenis-jenis saja, bukan esensi dari maksud daripada mada. Nujib al-as'ilah at-taqwir. Nah. ضع علامة صح أمام العبارة إن كانت صحيحة أو علامة X إن كانت خاطئة فيما يأتي. القراءة القرآنية ليس فيها اختلاف التضاد والتناقض إنما هو اختلاف تنوع وتغاير. هل هذا صحيح يا إشراف ممتازة أو خاطئ؟ القراءة القرآنية ليس فيها اختلاف التضاد. صحيح. هذه العبارة صحيحة. إذن ليس في القراءة اختلاف التنوع والتضاد. ليس فيها ماذا؟ اختلاف التضاد والتناقض. Jadi di dalam qiraat itu tidak ada perbedaan-perbedaan yang berlawanan antar versi bacaan tadi yang tidak bisa kita kompromikan, bahkan bisa saling menguatkan. Jadi perbedaannya ada ikhtilafut tanawwu wa taghayyur. Perbedaan yang ya jenis ya taghayyur saja. Adanya perubahan sedikit-sedikit. Selanjutnya, dirasatu ma'na al-lafzi fi siyaqil ayati ihda turuqi dirasati dalalatil lafzah. Raihan Ibadullah Marid Handila. Dirasatu ma'na al-lafzi fi siyaqil ayati ihda turuqi dirasati dalalatil lafzi sahih. Sahih. Nah, dirasatu ma'na al-lafzah fi siyaqil ayah ihda turuq dirasati dalalatil lafzah. Bal hiya khutwah al-thaniyah min al-khutwat min haythu al-lughah. Nah. Fi qouli ta'ala الآن حصحص الحق. لفظ حصحص يفيد معنى زائدا عن وضوح الحق. هل هذا صحيح يا عمر بن واحد؟ معنى حصحص الآن حصحص الحق قول في يوسف قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. نعم يفيد معنى زائدا. نعم صحيح. فلا تفيد معنى حصحص وضح وبان فحسب بل تشير إلى ظهور حدث على ماضٍ من بعد حصحصة وعناد وتحد. نعم. رابعا الاختلاف في الأداء الصوتي في القراءة له أثر في الدلالة على المعاني الهدايات. هذه العبارة صحيحة يا مخلص سيف الدين؟ نعم. خطأ. صحيح. خطأ. نعم. جوابك صحيح. Dan الاختلاف في الأداء الصوتي لا
تؤثر ليس له دلالة يعني أثر في الدلالة على معنى الهداية. الذي تؤثر على المعنى هي الاختلاف في حروف، الاختلاف في التصريف، الاختلاف في الحركات وغير ذلك. خامسا هناك ترابط بين اللفظة القرآنية وبين سياقها. إيدو كورنيوان، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ صحيح. إذن هناك ترابط بين اللفظ والسياق. اللفظ معناه يعني الذي كتب أو الذي رسم هو الذي كتب، هذا اللفظ. وأما معناه يعني معناه، وهذا يرتبط بالسياق من حيث الدلالة المعنى. هذا ترابط. طيب جيد. مراحل دراسة اللفظة القرآنية 3 مراحل، 4 مراحل، 7 مراحل أم 9 مراحل؟ يا أحمد فضل الله رمضان. 4 مراحل. ما هي؟ دراسة المعنى، في اللغة. دراسة معنى اللفظة في اللغة. نعم. دراسة اللفظة في السياق الموضوعي. نعم. دراسة اللفظة في سياق القرآن العام. نعم. دراسة ما يترتب على تلك المعاني وما يتفرع عنها. نعم صحيح. ثانيا الاختلاف في قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نموذج على الاختلاف في عبد الله الشافعي غائب محمد أرشد على الكلمة يشيرها نسيجها. لا أظن في الحروف حرف. إذن الاختلاف في الحروف، إذا ننشزها وننشرها، الاختلاف في الحرف زي وراء. نعم. اختلاف القراءة في الألفاظ القرآن الكريم. أحمد فرحان. هل يؤدي إلى اضطراب المعاني؟ هل يكرر المعاني ويؤكدها؟ لا. Dan yaksuru al-ma'ani. Jadi perbedaan qiraat itu dalam Al-Qur'an itu memperbanyak maknanya. Tidak yuaddi litirabil ma'ani, menyebabkan kacau maknanya. Atau tidak yukarrirul ma'ani wa yu'akkiduha, hanya mengulang-ulang maknanya saja, tidak. Bukan juga fihi ta'arud, yujadu ta'arud, adanya perlawanan atau pertentangan, tidak ada itu. Ikhtilaful qira'ah alladhi lahu atharuhu fi dalalatil ma'ani wal hidayat yatajalla fi alfabet ini. Nah, ikhtilaful qurra fi hurufil kalimat. Jadi perbedaan qiraat yang mempunyai pengaruh dalam makna adalah mengenai hurufnya, perbedaan hurufnya. Qara'a Hamzah wal Kisai fihima ismun kabirun katsirun, Kisai salam musallasah. Wa qara'a al-baquna bil ba'il muwahhadah ismun kabirun. Misalun ala ya Rahmat Doni. Hal harakatul i'rab, ikhtilaful kalimat, az-zir wan nasb wan naqs, am al-ifrad wal jama'. Ikhtilaful kalimat baina katsir wa baina kabir, wa kadzalika ikhtilaful huruf fil haqiqah. Nah, bainal ba' wa sa.
هذا انتهينا من الدرس الرابع. الآن درس الخامس. هل من سؤال حول درس الرابع أو الدروس الماضية؟ Jadi kita sudah masuk pada bagaimana mengambil hidayah dari Al-Quran. Pertama dari segi kosakatanya, kalau kosakata ada dari bahasa, ada juga dari sisi qiraatnya. Nah, sekarang kita akan mengambil hidayah dari Al-Quran, ya, dari kosakatanya secara kosakata, namun dari segi rasm atau tulisan. Baik. Tahiyah. Mata kana al-jam'u al-awwal lil-Qur'anil Karim? Wa kaifa tamma? Kapan pengumpulan Al-Quran pertama kali? Ada yang ingin menjawab? Di zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar. Maka soal misal hunaka jawaban akhar. Semuanya ittifaq? La. Hada al-jam'u al-thani fi ahdi Nabi. Al-jam'u al-awwal fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 fase dikumpulkannya Al-Quran. Yang pertama di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua di zamannya Abu Bakar, yang ketiga di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kaifa jam'ul Quran di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syai'ain, fi sutur was sudur. Dalam dada dihafal dan juga dalam tulisan. Dengan ditulis di atas pelepah kurma, kemudian di atas kulit dan sebagainya, dan itu juga dikumpulkan dalam suatu tempat. Nah, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ditulis ulanglah di dalam suatu kertas mushaf, ya, karena banyaknya sahabat yang meninggal dalam perang melawan orang-orang yang murtad. Maka banyak para sahabat yang gugur, para penghafal Quran, maka Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dan menulisnya, maksudnya dalam suatu mushaf. Nah, kemudian ditunjuklah Zaid bin Thabit untuk menulisnya. Nah, tulisan tersebut disimpan di Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, kan Abu Bakar khilafah kepada Umar bin Affan radhiyallahu anhu, disimpanlah di tempatnya Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke. Setelah zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pada zamannya Utsman itu banyak perluasan wilayah Islam. Ada sampai ke Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan dan sebagainya, daerah Asia Barat, Asia Utara, dekat dengan Rusia itu. Di sana Hudzaifah al-Yamani itu seorang sahabat menemukan banyaknya perbedaan qiraat, lafaz yang belum pernah Hudzaifah dengar di zaman Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang baru ini. Ini seakan-akan sesuatu yang baru belum pernah beliau dengar. Maka Hudzaifah Yamani khawatir kalau seandainya ini juga menimbulkan perpecahan di antara kaum muslim, dan memang ketika itu sudah muncul adanya perpecahan gara-gara perbedaan pelafalan Al-Quran. Maka Hudzaifah Yamani usul lagi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk memperbanyak mushaf yang ada dalam Hafsah tadi. Jadi dari mushafnya Hafsah itu diambil kemudian disalin ke beberapa mushaf. Nah, kemudian disebarkan ke beberapa tempat. Ya, biar tidak ada, jadi adanya penyeragaman tulisan, penyeragaman mushaf Al-Quran.
Nah, dan yang lainnya, mushaf yang lain itu dibakar. Dibakar belum, tidak dalam arti membakar itu salah. Maksudnya di dalamnya ada kesalahan, tidak, biar seragam. Biar seragam saja. Jadi di zamannya Rasulullah itu sudah ada orang yang menulis Al-Qur'an, bahkan diperintahkan. Dan di zamannya Utsman, zamannya Umar, zamannya Abu Bakar itu juga para sahabat nulis. Jadi ada mushaf Ibnu Mas'ud, ada mushafnya siapa? Ali, dan dalam beberapa riwayat itu berbeda urutannya. Urutan suratnya dan sebagainya. Maka disitulah diseragamkan dengan disalin dari mushafnya Hafsah, karena mushaf Hafsah adalah mushaf yang ditulis oleh Abu Bakar di zamannya Abu Bakar, ya, paling otentik, paling asli gitu ya. Nah, hadza huwa al-jam'u al-Qur'an al-awwal, al-jam'u al-awwal al-Qur'an al-Karim fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sudurihim qabla fi sutur. Di dada-dada mereka, maksudnya dihafal sebelum ditulis di kertas atau ditulis di dalam beberapa media. Nah, urutannya ayat ya itu juga atas perintah Rasulullah SAW. Meskipun sabab nuzulnya itu berbeda-beda, beberapa ayat turun duluan, yang lain belakangan. Tapi kok berurutan itu karena perintah Rasulullah SAW. Seperti surat Al-Alaq 1-5 kan turun pertama kali. Namun ayat-ayat setelahnya dalam surat Al-Alaq itu tidak turun setelahnya tepat. Turun di waktu yang lain. Bahkan setelah ayat itu turun ada ayat lain, wa'rid 'alal musyrikin fasda' bima tu'mar wa 'alal musyrikin. Ada juga yang mengatakan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbaka fakabir. Itu ayat-ayat yang setelah itu turun. Oke. Nah, di sini ada hadis kalau antum baca di halaman 76. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ya'ti alaihi az-zamanu wa huwa tanzilu alaihi suwaru dhawatul adad. Fakana idza nazala alaihi syai'u da'a ba'dha man kana yaktub fayaqulu da'u ha'ula'il ayati fi surati allati yuzkaru fiha kadza wa kadza. Jadi ketika ayat itu turun, suatu ayat itu turun, Rasulullah manggil para penulis Quran, Zaid bin Thabit, seperti Muawiyah, katibul Quran, katibul Rasul. Taruh ayat ini pada surat yang ada sebutkan ini dan itu. Taruh di mana? Gitu. Fa idza nazalat alaihi al-ayatu fayaqulu da'u hadhihi al-ayata fi surati allati yuzkaru fiha kadza wa kadza. Maka penempatannya juga atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma nazalat la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu lidh-dharari wal mujahiduna fi sabili bi amwalihim wa anfusihim ud'u li Zaidan. Panggilkan untukku siapa? Zaid bin Thabit, salah satu sahabat dan katibul wahyi, katibul Quran zamannya Abu Bakar dia, zamannya Utsman dia. Wal yaji bil lauhi wa dawati wal katifi. Dia datang dengan apa? Membawa lauh. Lauh itu papan. Wadawat mungkin alat tulis ya. Dan katif. Katif itu apa? Bahu. Maksudnya untuk bahu yang untuk menulis. Al-Kalimah thumma qala uktub nazalat wa khalfa dhahri Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umar Ibnu Maktum al-A'ma qala ya Rasulullah fama ta'muruni fa inna rajulan dharba fa nazalat makanaha la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghairu lidh-dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu mujahidin bi amwalihim wa anfusihim qa'idina darajat. Hada. Dan ada dua kali versi turun ayat. Walaqad tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an kulluhu qad kutiba bi kulli diqqah wa dhabti baina yadayhi li'anna al-kuttabul wahyi kanu ya'riduna ma yaktubunahu 'ala an-nabi wa yuqarribuhum 'alaihi. Jadi
semua telah ditulis ya dalam satar. Ya, bahkan katibul wahyi itu takdim kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ini benar? Tulisan ini benar atau tidak? Seperti dalam riwayatnya Zaid bin Sabit ini, kuntu aktubul wahya inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumli alayya. Aku dulu menulis wahyu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendiktekan kepadaku. Fa idza faraghtu, ketika aku sudah selesai menulis, qala li iqra, bacalah. Fa aqra'uhu, maka aku membacanya. Jadi yang baca siapa? Zaid bin Sabit. Fa idza kana fihi saqtun aqamahu thumma akhraja bihi ila nas. Kalau seandainya ada sesuatu yang terlewatkan, saqat itu ada yang terjatuh atau terlewatkan atau belum tertulis, maka aku Rasulullah SAW mengingatkannya, aqamahu, mendirikannya, maksudnya mengingatkannya. Kemudian setelah itu baru aku keluar kepada manusia menyampaikan wahyu itu. Gitu ya. Nah. Oke. Baik. Hada jam'u al-awwal fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma al-jam'u al-tsani di zamani man Abu Bakar radhiyallahu anhu ada di halaman 78. Wal jam'u alladhi tamma fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lam yakun siwa jam'u dzalikal maktub fi sahaif fi makanin wahidin. Jadi hanya menulis ulang atau bukan hanya mengumpulkan semua yang telah tertulis tersebut di zamannya Rasulullah dalam suatu tempat. Li'aini ma kutiba baina li'ainin wahidin li'aini ma kutiba baina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika nusakh allati tamma fi ahdi Utsman huwa ainu. Ini betul-betul sama. La ainu itu maksudnya betul-betul sama. Ainu maksudnya mata ya, tapi ini dalam konteks ini maksudnya adalah betul-betul dia atau yang itu yang dimaksudkan. Ainu ma tamma fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa nusiba li Utsman radhiyallahu anhu laisa li ibtikarihi iyahu au li mukhalafatihi ar-rasm alladhi tamma baina yaday nabi wa innama yarji'u li asbab. Jadi disebutkan mushaf Utsmani itu bukan karena Utsman bin Affan yang menulisnya, bukan juga kan? Bukan juga berbeda dengan zamannya Rasulullah dan zamannya Abu Bakar, tidak, sama. Namun dinisbahkan kepada beliau karena ada beberapa sebab. Al-Utsman huwa alladhi naqala hadha ar-rasul wa nasakhahu fil mashaf alladhi amara bi nuskhiha min as-suhuf allati kutiba fi ahdi Abu Bakar wa hiya ainu ma kutiba. Jadi karena Utsman lah yang telah menyuruh ya. Ini bukan Utsman yang dia itu yang menulis, namun Zaid bin Sabit. Dialah yang memberikan arahan, memberikan keputusan atas usulan dari Huzaifah al-Yamani di dalam khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan disebarkan ke beberapa tempat. Ini ada beberapa sebab lagi ya, 1, 2, 3, ada 5 sebab. Kita tidak membahas itu ya. Maksudnya bisa kalian baca sendiri. Mazaya Rasmul Mushaf, kelebihan Rasul Utsman bin Affan, jadi Rasul Mushaf yang ada di dalam yang ini. Lirrasmi mazaya kathiratun tashhadu bisunniyatihi at-taqririyah wa tad'u lil tamassuk bihi min dzalika ad-dalalah ala aujuhil qira'at al-muta'addidah. Jadi salah satu kelebihan adanya rasm ini, mushaf ini, dia mampu menampung qiraat yang berbeda-beda. Oke. Mungkin sudah kalian ketahui ya. Jadi sebelum munculnya harokat titik, ya, itu Al-Quran ditulis tanpa titik, tanpa harokat. Ya. Jadi seperti nun syizuha, itu seperti ini nih.
Kaifa nunshizuha. Seperti ini aja tulisannya. Nun, maka ini bisa nunshizuha, bisa nunshiruha. Oke. Nah, meskipun demikian, tidak kita mengatakan bahwa kita bisa membaca Al-Quran seenaknya. Enggak. Dalam satu kata ini hanya dua kemungkinan, nunshizuha dan nunshiruha. Tidak kita katakan bahwa kita boleh membaca Al-Quran seenaknya, itu salah. Apalagi mengatakan bahwa qiraat itu muncul karena rosem Al-Quran dulu tidak ada titik, tidak ada fathahnya, maka kita boleh membaca seenaknya. Tidak. Ya. Meskipun itu boleh, jadi meskipun kita itu boleh, umpama dibolehkan membaca seenaknya sendiri, ya, maka berapa kemungkinan suatu kata terbaca? Ini bisa ta lagi, ini bisa ya, ini bisa ba, banyak sekali, mungkin ratusan probabilitas atau kemungkinan terbacanya kalau seandainya itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Namun yang ada cuma dua, nunshiruha wa nunshizuha. Maka ini menunjukkan Al-Quran itu sudah terkumpul dulu dalam dada, dihafal dulu, baru setelah itu tertulis. Ya. Jadi kemungkinan itu cuma dua, karena yang menjadi patokan adalah hafalan para sahabat yang membacanya, kemudian para sahabat pengajaran kepada para tabiin kepada atba' tabiin, terus menerus sampai saat ini. Nah, gitu ya. Antum pernah lihat manuskrip Birmingham? Manuskrip of Birmingham. Ayo. Ini manuskrip tertua di dunia yang disebut dengan manuskrip Birmingham. Nah, nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Tapi bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyis istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Ini surat apa? Taha. Kalau nggak hafal nggak bisa baca. Oh iya. Makanya perlu menghafal Al-Quran. Ya Allah. Nah, atau apa yang familiar dengan kita, meskipun kita tidak hafal apa familiar, insya Allah kita bisa membacanya tanpa harokat. Ya. Jika kita tidak hafal, namun kita familiar, sering kita ketahui, itu akan mudah. Nah, orang Arab dulu kayak gini, tanpa titik, tanpa harokat. Baru setelah itu banyak orang-orang non-Arab masuk Islam dan mereka salah membaca Al-Quran, maka dibantulah dengan adanya titik harokat. Bagaimana kita bisa membaca ini? Ma anzalna. Yang ini, ma anzalna.
Ini kan nggak ada titiknya, bisa jadi ini ta, bisa jadi ini sa. Tapi kok cuman nah, kok cuman ada satu cara baca? Ya karena Al-Quran itu dihafal dulu baru ditulis. Karena kita sudah hafal dan itu hafalan kita dari guru kita dari guru-guru kita sampai pada Rasulullah SAW, maka bacanya seperti ini. Gak mungkin kita baca ma anzaltu alaika ini, saya baca mama alaiku alaiki, nggak bisa. Meskipun secara harakat bisa kan, saya taruh ki di sana. Kalau seandainya qiraat itu adalah keinginan saya sendiri, jadi mazhab dalam baca Quran itu adalah keinginan saya sendiri, saya bisa uluiku apa alaiki atau alaika alaiki alaiku ala ului apa ili. Tapi enggak saya baca seperti itu karena saya membaca dengan apa yang diarahkan atau dibaca oleh ustadz guru saya. Atasnya ini surat apa? Maryam. Apa bacaannya? Lama. Innalladzina amanu inna alladzina amanu wa amilus solihati. Solihati tulisannya seperti ini. Ini mushaf Rasul Utsmani seperti ini, enggak shad kemudian alif lam. Nah, solihat kan kalau kita imla Rasul Utsmani kan seperti ini. As-solihat. Nah, ini enggak. Ya, bahkan tidak ada taknya, langsung tak solihat kayak gini. Jadi alifnya tidak alif berdiri sendiri namun di atas solihat seperti ini. Wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Ini kalau saya baca zikro bisa jadi, tapi dia nggak baca itu karena guru saya ngajarin rikza dan itu yang saya baca di mushaf seperti itu. Ya. Kalau kita lihat posisinya itu sama dengan posisi yang ada di mushaf sekarang. Kalau antum buka mushaf itu di pertengahan ini ada surat Toha itu tempatnya masih persis sama di kiri pertengahan. Ya, kalau kita buka tafsir.app kemudian kita tulis Toha ma anzalna litash ini kan Toha ayat kedua ya. Kita buat mushafnya Mushaf Madinah. Bukan ya. Yang lain. Ini aja yang kodenya. Apa ini? Ini masalah internet. Ya, pasti sama ya, di pertengahan ya, pertengahan. Ya, kiri pertengahan. Di
Ini menunjukkan, nah ini Toha. Nah ini tepat di sebelah kiri pertengahan. Mulainya awal, Bismillahnya di tengah-tengah. Betapa Al-Quran ini terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini sekedar pengetahuan mengenai Rasul. Jadi pertama, maziyahnya adalah dia mampu mengandung beberapa qiraat yang berbeda-beda. Baik. An-namadzij min dalalati rasm mushaf 'ala al-hidayah. Contoh bagaimana kita dapat memperoleh atau mengeluarkan hidayah dari Al-Quran, namun dengan sisi rasm. Al-misal al-awwal ziyadatul ya fi kitabati kalimati aidin min qouli ta'ala was-samaa'a banaynaha bi aidin wa inna lamusi'un idh kutibat biya aini wa dhalika lil ima'i ila ta'zimi quwwatillahi ta'ala allati bana biha as-samaa'u wa annaha la tushabbihuha quwwah wa dhalika li anna ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Wassamaa Banainaha ini ya, banainaha bi aidin. Ini ada berapa? Dua. Jadi ada dua ya di sini. Bi aidin. Memang rosemnya seperti ini. Ada dua istilahnya dua gigi ya. Seperti ini. Ini adanya tambahan ya atau tambahan rosem. Meskipun yang satu tidak dibaca ya sebagai huruf yang yang mempengaruhi pelafalannya. Jadi biaidin bukan biai atau biai, sama biaidin bacanya sama ketika dia tanpa adanya ya. Jadi ya satu dengan ya dua kalau dari segi pelafalannya sama biaidin, ya kan? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, sama aidia. Oh ini aidin, nah jadi dua dengan satu sama pelafalannya. Namun ini ada dua ya secara rosem. Rosem itu tulisan tadi. Dan ini sesuatu yang mauquf artinya sudah menjadi pasti, sudah menjadi arahan dari Rasulullah SAW terus pada Zaid bin Thabit, kemudian pada zamannya Ali, zamannya Abu Bakar, zamannya Utsman. Lah, ya, tambahan ya ini bagaimana? Nah, hidayahnya bagaimana? Atau apa hikmah yang terselubung atau yang terkandung dalam penambahan ya ini? Nah, ada ulama yang menyatakan ini disebutkan di dalam Manahil Irfan. Ini punyanya Zarqani. Zarqani salah satu ulama di Mesir, kalau nggak salah juga seorang dosen di Al-Azhar. Dia mengarang kitab namanya apa? Manahil Irfan. Dalam kitab ini dia menyebutkan ini pendapatnya ini. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Tambahan ya di sini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatannya berbeda dengan kekuatan makhluk. Jadi aidin ini maknanya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala membangun ya. Banainaha
bangun langit dengan kekuatannya, aidin ini kekuatannya tidak sama dengan kekuatannya makhluk. La tushbihuha quwwah. Jadi tidak hanya kuah atau kekuatan biasa, namun kekuatannya Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda dengan, maka ditulis dengan 2 ya. Nah, di sini ada hikmah atau hidayah diambil dari situ ya. Dia tidak ada dalam nas. Kan hidayah kemarin kita istinbat atau adalah istikhraju ma khufiya minan nas, ya kan? Kita mengambil sesuatu yang tidak tertera namun tersembunyi di dalam teks. Dan seperti hal ini di aidin ini tidak disebutkan bahwa kuatullah atau kekuatannya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kekuatan makhluk, tidak. Namun adanya ya tambahan ini menunjukkan bahwa ini adalah bukan ID biasa, bukan kekuatan biasa, namun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah yang sangat masyhur, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Tambahnya huruf yang membentuk suatu kata itu menunjukkan bertambahnya makna. Umpama qoto'a. Qoto'a artinya apa? Memotong. Qoto'a. Qoto'a ini kan toknya 2. Ada tasdidnya. Qoto'a. Artinya apa? Motong. Kalau tambah alif dan nun, inqoto'a. Jadinya apa? Terpotong. Jadi ziyadatul mabna seperti alif, nun, seperti ta itu menunjukkan tambahan makna. Maka biaidin ini kan ada tambahan ya-nya ya. Ada tambahan ya 1 ya. Ini pastinya ada tambahan makna. Nah, yang itulah hidayahnya. Yaitu bertambahnya menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan kekuatan makhluk. Ziyadatul alif fi qouli ta'ala waji'a bin nabiyina wasyuhada'i. Ji'a ini kalau Rasul imla'i kan ji'a seperti ini. Jim kemudian ya seperti ini ya. Ji'a. Ini artinya apa? Mendatangkan. Ji'a bin nabiyyin para nabi. Tapi kalau dalam mushaf Al-Qur'an rasulnya itu ada alifnya. Gini ya. Seperti yang ada di dalam teks ini. Ji'a. Bacanya sama, namun rasulnya berbeda. Rasulnya apa? Menunjukkan ada alif di situ. Waji'a bin nabiyina wasyuhada. Wa qala ta'ala waji'a biyawma idzin jahannam. Ada juga ji'a dalam ayat lain surat Al-Fajr. Fa inna kalimatu ji'a husimat fil mawdi'aini bi ziyadati alif bainal jim wal ya. Wa hadhihi ziyadatu tumi'u ila tahwil wa tafkhim wal wa'id wa tahdid, untuk menakut-takuti, untuk mengerikan, menunjukkan sesuatu yang mengerikan, satu ancaman. Wa annahu maji'u laisa ala ma ya'hadul bashar faja'a ar-rasm lidzalika ghairi ma ya'hadun. Maksudnya kedatangan ini bukan kedatangan biasa yang biasa dilakukan oleh manusia, namun yang lain luar biasa, maka rasmnya, tulisannya pun sesuatu yang luar biasa. Oke. Nah, ada juga misal kitabatil af'al arba'ah waw yad'u. Ada yang tanpa alif waw. Ada di halaman 81 ya. Yad'ul insanu bisyarri du'a'u bil khair. Yamhu itu juga ada enggak pakai waw. Yad'u, sanad'u. Nah, mengapa ini? Lisardin daqiq li'an'ama an-nazar biha kama dzakara fi Abbas al-Marakshi rahimahullah qala litanbih ala sur'ah waqu'ul fi'l, untuk menunjukkan bahwa sangat cepat kejadiannya. Sanad'u zabaniyah.
Kami akan manggil Zabani yang jago cepat. Manusia juga akan sangat cepat untuk berdoa dan sebagainya. Tahu dan yang sebagainya. Ada yang nanyakan? Ini sudah sebentar lagi azan. Sudah azan? Baru azan. Baru azan. Ya. Kita baca takwim sebentar ya, itu bisa kita tutup. Min mazayar rasam ad-dalalah ala ba'dil ma'ani wal hidayat al-jaliyah al-wadhihah. Apakah betul ini ya Zaki? Zaki khalas? Nah, Zaki. Maret. Ini Khalas? lama. Khalas? Lama. Maret. Sahih. Jadi salah satu keistimewaan rasm itu menunjukkan makna hidayat. Nah, karena ihtiyamun Nabi bi kitabatil ayat barizan fawra nuzulihi. Awab ghair wujud masau gitu. Hal ibarah sahihah am khati'ah? Sahihah. Jadi Nabi itu sangat memperhatikan bagaimana penulisan ayat ketika turunnya. Fawra nuzulihi. Jadi setelah turun langsung, enggak gercep gitu ya. Manggil Zaid, manggil siapa-siapa yang untuk menuliskannya. Tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kulluhu qad kutiba bi kulli diqqah wa dabtan baina yadayhi. Ya Muhammad Raihan izin Widan Rashidi Ghaib Hafiz Siddiq. Masya Allah. Sahih. Nah, sorry. Al-jam'u alladhi tamma fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq lam yakun siwa ainu ma kutiba baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ya Rafiandra? Khata? Lam yakun siwa. Kaifa hadha khata? نعم انظر في صفحة 78 والجمع الذي تم في عهد أبي بكر الصديق لم يكن سوى جمع ذلك المكتوب في صحائف في مكان واحد لا عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi tidak ada perbedaan antara yang ditulis oleh pas zamannya Abu Bakar dengan zamannya Nabi. Ya. Jadi ini ibarah sahihah. Jadi semuanya sahihah. Atau yang kelima ini gimana? Nas'al ila Syahrul Ihsan. Ziyadatu harfin fi rasm kal wawi wal alif takunu li fa'idatin fil ma'na. Sahih. Jadi kulluha sahihah. Jadi adanya tambahan dalam rasm, ada wawu, tambahan alif, itu sebenarnya ada faedahnya. Dan itu adalah sumber hidayah. Ya, sumber hidayah adalah juga tambahan huruf dalam tulisannya. Ar-rasm al-Utsmani huwa ar-rasm al-makhsus alladhi kutibat bihi huruful Qur'an wa kalimatuhu. Hal hadha sahih? Ibarah sahihah Muhammad Zulfikar. لا هذا اختيار إذا صحيح خطأ في أي زمان النبي أو زمان أبو بكر الصديق زمان عثمان أو زمان الدولة العثمانية تركي عثماني Zaman Nabi. ما شاء الله هذا إجابة غير صحيحة الله الصحيح جيم زمان عثمان bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Rasul Utsmani, majikan Rasul Utsmani
adalah rasam yang khusus yang ditulis ketika zamannya sama Affan radhiyallahu anhu. Idkhal Nabi sallallahu alaihi wasallam li kitabatil wahyi madza? Katiban khasan lil wahyi adadun minal kuttab aw katibain aw kuttab kitaban katiban khasan wahid faqat Kutab. adadun minal kuttab adadun na'am sah ايوه ولكن هنا ايضا دال كتاب هذا نفس عدد من الكتاب وكتاب ايضا اذا بين الجيم والدال من مزايا الرسم العثماني ماذا؟ توحيد الامه الالتزام بوصيه عثمان الحفاظ على جماليه الخط العربي مراعاه الفروق الفرديه توحيد الامه على طريقة واحدة. نعم. المراد بالرسم العثماني بصورة دقيقة ما كتب في أول عهد الدولة العثمانية زد حرف أو طريقة توزيع عثمان هي الكتابة الإملائية الجداولة. Dream. Idzan tariqatu tawzi' Utsman li rasm an-nabawi. Jadi bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu membagikan apa? Rasm Nabi itu kan disalin oleh tim Zaid bin Thabit dan timnya kemudian disebarkan ke beberapa tempat. Khamisan هذا للأواب لأنه لم يجب دلالة الرسم العثماني هي مجرد اجتهادات وفتوحات لأنها Darusman. Alfabetnya. alif. Dalalatul rasm Utsmani hiya mujarrad ijtihadat wa futuhat. Jadi kita mengambil seperti tadi wasama bainana bi aidin, tulisan bi aidin tambahan ya itu menunjukkan kekuatan Allah yang berbeda dengan kekuatan yang lain. Apakah ini termasuk apa tadi? Takhda' li usus ilmiah wadihah atau la takhda', maksudnya berdasarkan pada pedoman-pedoman ilmiah yang jelas atau daqiqah wa amiqah jiddan, betul-betul dalam, atau tidak ada yang disebutkan. Azunnu jim daqiqah wa amiqah jiddan. Jadi mengapa kok pengetahuan atau kita memperoleh apa namanya makna atau hidayat yang tersembunyi di rasam itu meskipun istihadat futuhat itu mengapa, karena memang sangat daqiqah dan amiqah jiddan, tidak berdasarkan pada suatu kerangka teori atau suatu tahapan-tahapan ilmiah yang jelas gitu ya. Itu hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kita, futuhat di halaman 81. Min mumayyizat hadzal rasm dalalatuhu ala ma'anin khafiyah daqiqah la tudraku illa liman fatahallahu alaihi min asrari kitabihi.
wa dzalika ba'da an yarzuqahu Allahu quwwatan fil ilmi wa diqqatan fin nadhari. Jadi ilmu itu pada kata memang semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan hati kita, Allah bukakan pikiran kita, Allah bukakan akal kita untuk memahami. Maka tidak perlu sombong. Ya. Dan tidak pantas untuk sombong karena apa yang dimiliki manusia itu adalah sebenarnya adalah bukan miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membukakan bagi dirinya sendiri. Hada wa nasta'id li as-salah. Hal min su'al? Tafadhal. عرفنا أن ترتيب الآية ومن النبي فالسؤال عما ترتيب السورة من النبي أيضا أو واجتهاد من الصحابة. نعم اختلف العلماء في هذا على قولين هناك من يقول ترتيب السور أيضا من عند الرسول وهناك من يقول أن ترتيب السور من عند الصحابة من اجتهاد الصحابة. Jadi ada dua versi dan kedua-duanya kuat ya. Yang bilang karena bukan ijtihad sahabat karena perbedaan perbedaan urutan surat pada beberapa mushaf yang dimiliki oleh para sahabat. Mushafnya Ali urutannya beda dengan mushafnya Ibnu Mas'ud. Bahkan di Ibnu Mas'ud itu tidak ada surat Al-Ikhlas dan surat bukan An-Nas dan Al-Falaq. Ya. Namun itu juga menjadi argumen bagi yang mengatakan tartibus suwar itu tauqifi karena penulisan surat dalam suatu mushaf oleh para sahabat belum tentu itu menunjukkan urutannya. Bisa jadi karena memang dia ingin menulis pada waktu senggang dan dia tidak sedang menulis dalam urutan. Jadi hanya menulis saja. Oke. Kemudian seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud tidak ada Al-Falaq dan tidak ada An-Nas tidak berarti bahwa itu bukanlah Al-Quran. Tidak. Bisa jadi memang Ibnu Mas'ud sudah hafal, tidak perlu lagi untuk menulisnya di dalam mushafnya, dalam catatan pribadinya gitu. Dan hadis-hadis tadi itu tidak menunjukkan urutan surat, namun menunjukkan urutan ayat. Nah, namun kok bisa urutannya seperti itu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan bahkan ada kaitannya antar surat ya. Itu merupakan juga ada dari Rasulullah SAW. Para sahabat itu tidak berani untuk meletakkan suatu surat di sebelum surat tertentu kecuali atas izin Rasulullah SAW. Ya. Mama Al-Alaq kok ditaruh paling terakhir? Mengapa? Apa salahnya surat Al-Alaq? Kok enggak di yang pertama? Padahal dia wahyu yang pertama, yang turun. Nah, para sahabat tidak mungkin meletakkannya di akhir kecuali atas juga arahan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu memang ada perbedaan pendapat di dalam hal itu. Kalau saya pribadi lebih condong kepada urutan surat pun adalah urutan dari Nabi Muhammad SAW bagian dari wahyu, karena urutannya itu sangatlah disengaja, on purpose. Al-Fatihah diletakkan di paling awal sebagai pembuka, kemudian Al-Baqarah sangat panjang, itu menunjukkan hukum-hukum syariat Islam ya, yang sangat komprehensif, surat yang terpanjang. Jadi kalau orang mau tahu isinya Al-Quran, Islam, yaitu baca Al-Baqarah. Ya. Insya Allah, yakfi. Dalam Al-Baqarah ada tauhid, ada hukum, ada tentang warisan, ada tentang ini dan sebagainya. Dalam surat Al-Ikhlas, apakah ada tentang warisan? Tidak ada. Hukum warisan. Apakah ada tentang nikah dalam surat Al-Ikhlas? Tidak ada. Adanya dalam surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah juga ada tauhid, mengesahkan Allah dan sebagainya. Ada tentang
mama kita untuk bersabar, ada kita untuk ayat yang ada di belakang tentang al-alaq, tentang seruan untuk makan, minum dan sebagainya. Jadi Al-Baqarah itu komprehensif, banyak. Kemudian ayat setelahnya juga Ali Imran, An-Nisa, itu ayat-ayat panjang. Kemudian setelah itu, jadi urutan Al-Quran itu ada tujuannya tersendiri. Yang paling tahu ya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Ya, namun para ulama berusaha untuk menjelaskannya dan penjelasannya tersebut terkumpul dalam bidang ilmu munasabah. Jadi ilmu munasabah itu lahir memang dari konsennya para ulama mengenai urutan ayat dalam Al-Quran, urutan surat dalam Al-Quran. Pastinya urutan ini mengandung rahasia dan saya berusaha untuk mengungkap rahasia tersebut, menjelaskannya. Seperti itu. Oke. Nah, kami soal akhir. Jika ada soal nakhtim bilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.